Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya, apa kabar? Sampurasun, jumpa lagi dengan saya Teh Winda Ratnawulan, perawat jiwa dari Bandung. Spiritualitas adalah hal yang sangat menarik untuk dibahas. Pada zaman dahulu kala, spiritualitas dianggap sebagai suatu kondisi yang patologis bagi kesehatan mental. Akan tetapi, dengan perkembangan zaman, dengan banyaknya riset-riset mengenai hubungan antara spiritualitas dan kesehatan jiwa, diketahui bahwa spiritualitas merupakan sumber dari coping atau sumber kekuatan ketika seseorang mengalami suatu masalah. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas tema ini di acara Bincang Jiwa bareng sahabat Teh Winda mengenai hubungan antara spiritualitas dan kesehatan jiwa. Pada kesempatan hari ini, saya akan bergabung bersama sahabat saya, seorang yang hebat, seorang motivator, namanya adalah Bang Dwight Mahaputra Marul Litua Hutapea, Escap Nurse, Master of Nursing, PhD. Ya, oke. Hai Bang Dwight, apa kabar? Halo, kabar dengar suara saya? Gimana kabarnya Abang? Kabar baik, gimana kabarnya? Oh, Alhamdulillah, kabar saya baik. Abang kelihatan tambah muda dong sekarang. Iya, Tambah fresh pulang dari LA. puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, baik. Nggak kenal maka nggak sayang ya. Kita akan membahas sesuatu yang menarik dan dari orang yang memang punya pengetahuan tentang itu. Saya sudah banyak loh Bang lihat video YouTube Abang yang berjam-jam itu saya tonton semuanya ya. Kemudian juga YouTube-nya nggak hanya motivasi ya, tapi banyak juga sharing pengalaman dan lain sebagainya. Bang Dwight ini adalah seorang part-time profesor Universitas Kristen Satya Kencana ya Bang ya. Kemudian, wah di sini pekerjaannya luar biasa juga profesional teacher. Oke, Bang, terakhir ngambil PhD di mana Bang? Kemarin terakhir ambil PhD itu di Filipina, Oh, di di Filipina. University. Ya. Oke. Terus waktu Master of Nursing itu kalau nggak salah di Prince of Songkla University Thailand ya Bang ya? Ya, betul. Ya, betul. Oke, jadi pengalamannya sudah Asia Tenggara ya untuk pendidikan. Ya, Asia aja lah dulu. Oh, Asia dulu ya. Nah, terus Iya, kemarin ke Amerika ya? Iya, sempat ke sana kemarin. Iya. Oke. Bang Dwight, kenapa saya pilih tema ini ya? Walaupun saya tahu riset-riset Abang itu mengarahnya ke medical bedah ya, ke diabetes mellitus begitu ya Bang ya. Tapi saya melihat berbagai bentuk pelayanan spiritual yang Abang lakukan. Dan sepertinya Abang cukup mendalami tentang spiritual ini ya. Oke, kan kita bincang-bincangnya tuh santai-santai aja ya Bang. Jadi kita ada sekitar 60 menit ke depan dan yang akan kita bincangkan adalah hal-hal yang kita nggak ngomongin agama tertentu nggak, tapi yang akan kita bahas adalah spiritualitas. Gitu ya Bang ya? Boleh, boleh. Oke, Silakan. deal ya. Boleh. Spiritualitas, apa itu spiritualitas Bang? Oke, kalau kita berbicara tentang spiritualitas pasti berkaitan dengan yang namanya agama ya. Ya, Oke. tetapi kalau kita lihat konteks agama dan spiritual itu dua hal yang berbeda. Ya, Mhm. kalau kita berbicara spiritual itu lebih deep ya. Maksudnya deep itu lebih dalam. Dalam Mhm. karena dalam spiritualitas itu ada sesuatu di luar kepercayaan. Oke.
tetapi suatu keyakinan yang diimani. Suatu keyakinan yang diimani yang berhubungan dengan suatu makna tujuan, value hidup, dan purpose hidup, dan sebagainya seperti itu. Ya, sedangkan kalau kita berbicara tentang agama, agama itu berhubungan dengan suatu percayaan, ya, di mana ada rutinitas yang dijalankan, seperti kalau misalnya agama Muslim ada ibadah dan sebagainya, dan yang berhubungan dengan praktisi, ya, practical spiritual, kayak kita berdoa, ibadah, dan sebagainya, itu berhubungan dengan agama. Dan sebenarnya agama ini sangat bisa berkaitan dengan spiritual, ya, karena biasanya aktivitas-aktivitas agama itu pasti berhubungan dengan spiritual. Ya, mungkin ada yang bertanya seperti ini, bagaimana dengan orang yang ateis? Apakah mereka punya spiritual juga? Ya nggak sih? Kan kalau kita dengan ateis itu kan mereka nggak percaya sama Tuhan atau Allah, ya, seperti itu ya. Mereka tidak percaya karena mereka memaknai sesuatu dengan evidence base, ya, dengan suatu bukti. Sedangkan kita yang punya agama, mau Muslim atau Kristen, kita percaya ada Tuhan. Tapi saya mau tanya kepada kita masing-masing yang mendengarkan dalam hati paling dalam, dari mana kita tahu Allah itu ada? Buktinya apa? Nah, sedangkan untuk orang ateis ini, mereka melihat itu sesuatu yang abstrak, yang tidak pasti, yang nggak kelihatan. Karena kalau kita bicara tentang sains itu pasti ada buktinya, ada nyatanya. Sedangkan Allah itu atau Tuhan itu tidak terlihat. Makanya kalau kita berbicara tentang spiritual itu pasti berkaitan dengan namanya iman, menurut saya. Iya, betul. Suatu keyakinan yang kita imani kepada Allah gitu. Karena kalau iman, kita berbicara tentang iman, sesuatu yang kita tidak dapat lihat, tapi kita tahu itu ada dengan pengalaman hidup dan sebagainya. Bukan berarti orang yang ateis tidak punya spiritual. Mereka juga punya spiritual dengan keyakinan mereka yang mereka jalankan dengan makna hidup, tujuan hidup, dan sebagainya. Seperti itu. Dan kalau kita berbicara tentang spiritual itu sangatlah luas dan dalam. Dan kadang-kadang spiritual ini dianggap sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak terlalu dibicarakan oleh banyak medis-medis, ya, apalagi yang berhubungan dengan kejiwaan, ya. Nah, kalau kita perhatikan biasanya di jiwa kan ada SP ya, yang bagian terakhir itu tentang keagamaan, kan tentang doa dan sholat, ya, itu paling bawah. Kalau menurut saya itu harus, iya, dan itu seharusnya menjadi yang nomor 1. Karena kalau kita berhubungan dengan orang-orang gangguan jiwa, kadang-kadang kita juga, ya, kadang-kadang spiritual ini sangat bisa berguna itu ketika kita dalam keadaan lagi benar-benar stres. Coba saya mau tanya sama teman-teman deh, sama Bu Winda juga. Kok dalam keadaan lagi senang, bahagia, apakah kita akan teringat nggak sama Allah? Kita akan datang nggak sama dia? Kebanyakan tidak, ya. Kebanyakan tidak. Dan sudah banyak penelitian yang saya baca dan saya lihat bahwa spiritual ini sangat dampaknya positif terhadap gangguan jiwa, apalagi terhadap pasien-pasien jiwa, dan apalagi terhadap kita yang mungkin kita menyatakan diri kita sehat gitu. Oke. Jadi Bang, sedikit saya merangkum, ya, ini adalah suatu hal yang menarik. Kita tidak membicarakan yang lain-lain. Kalau kita bicara spiritualitas, tadi Abang mengatakan bahwa kita membicarakan satu dimensi dan perspektif yang memang kita merasa kita terkoneksi atau berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita, ya. Tadi Abang bilang bahkan untuk orang-orang yang ateis, yang tidak mengakui adanya Tuhan, maka dia memiliki satu upaya dalam mencari makna dalam hidup, gitu, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang bentuknya universal dan menyeluruh seperti itu, ya Bang, ya. Yang Abang katakan tadi, kalau ditanya sebenarnya kalau apakah spiritual itu sama dengan agama, Abang bilang tidak, karena dua-duanya memang suatu pengalaman yang transenden gitu. Tapi kalau di agama itu terkait dengan ibadah-ibadah tertentu, begitu ya Bang, ya. Misalnya nih, saya Muslim, Abang tadi bilang, Bu Winda ngapain kalau Bu Winda kalau Muslim bagaimana caranya untuk melaksanakan ibadah dengan cara sholat? Itu adalah agama saya, agama Muslim. Sedangkan Abang yang Advent ya Bang, ya,
Nah, mungkin abang pergi ke gereja dan lain sebagainya. Jadi itu adalah satu batasan yang jelas mengenai spiritualitas dan agama, begitu ya, Bang? Ya, betul. Dan seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya agama ini adalah sesuatu yang penting. Tetapi Betul. outcome dari agama dan praktis yang kita lakukan dalam agama itu adalah spiritual. Baik. Seperti itu. Oke. Nah, spiritualitas dan kesehatan jiwa. Tadi abang nanya nih sama saya, ingat sama terkoneksi dengan Sang Maha Pencipta, dengan sesuatu yang lebih luas. Itu dalam saat kondisi apa ya? Itu adalah satu pertanyaan yang menampar saya tentunya ya. Pertanyaannya soal lu ingat sama Tuhan tuh kalau lagi kondisi apa banyaknya ya. Jujur li, ketika kita lebih terkoneksi dengan kuat dengan Sang Maha Pencipta adalah ketika dalam kondisi, seringnya adalah dalam kondisi kita sangat terpuruk begitu ya Bang. Dibandingkan dengan kita kondisinya sedang all is well, semua tuh baik-baik saja begitu ya Bang. Baik. Iya. Karena kecenderungan manusia itu yang saya perhatikan, termasuk saya pribadi ya, dalam keadaan kita lagi nyaman, kita nggak ada masalah, kita akan kebanyakan bergantung sama diri sendiri. Kita akan merasa bisa segala sesuatu. Tetapi ketika kita menghadapi satu pressure besar, kita akan mencari yang maha kuasa tersebut. Makanya kalau kita lihat sekarang, spiritual ini tidak hanya berkaitan dengan kejiwaan, tapi end of life. Gimana pasien-pasien end of life gitu. Pasien-pasien yang sudah mau meninggal, end of life terminal patient, end of life patient pasti berhubungan dengan spiritual. Namanya ada spiritual care, di mana mereka diarahkan pandangan mereka kepada Allah. Karena seperti ini, saya pernah baca di sebuah buku ya, dikatakan seperti ini, penyembuhan datang dari mana? Penyembuhan pasti datangnya dari Allah ya, dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Dan tugas kita sebagai praktisi dan tenaga kesehatan adalah mengarahkan pasien, mau pasien di rumah sakit atau pasien jiwa itu kepada Maha Penyembuh tersebut. Tapi kecenderungan kita, fokusnya kita adalah mengarahkan pasien-pasien ini kepada medis. Obat-obatan, bukan berarti saya bilang obat itu nggak penting ya. Tetapi yang di atas obat itu adalah Yang Maha Kuasa tersebut. Jadi seharusnya yang kita lakukan adalah mengarahkan para pasien, bahkan diri kita kepada Maha Pencipta tersebut. Seperti itu. Karena hanyalah dialah yang bisa memberikan kita kekuatan gitu. Karena kekuatan itu tidak bisa kita dapatkan dari obat. Benar nggak sih, Bu? Misalnya kasih obat, nih, obat penenang. Apakah obat itu yang memberikan ketenangan? Atau si pasien yang berpikir untuk tenang? Ya kan? Obat itu pasti berhubungan dengan saraf ya. Ya. Berhubungan dengan neuron. Pasti obat-obat itu berhubungan dengan saraf kan. Dan saraf itu pasti berkaitan dengan perasaan dan sebagainya. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah siapa yang sebenarnya bisa menyembuhkan kita? Apakah obat itu atau yang menciptakan kita? Dan sekarang banyak sekali orang-orang itu lebih cenderung mencari pengobatan. Dan mereka meninggalkan Yang Maha Pencipta tersebut. Bukan berarti saya bilang nggak boleh minum obat ya. Silakan minum obat, tetapi prioritas di atas obat adalah Yang Maha Kuasa. Baik. Luar biasa ya. Nah, saya berpikir bahwa spiritualitas itu betul ya, seperti penelitian-penelitian yang memang tadi saya sebutkan di awal, Bang, bahwa ketika seseorang itu memiliki suatu masalah gitu ya, maka ada beberapa yang menjadi sumber copingnya ya. Berbagai hal bisa jadi sumber coping. Salah satunya adalah tentang spiritualitas. Nah, ini sebagai penguat kita itu kan tidak pernah lepas dari masalah ya Bang ya. Satu masalah selesai, ada lagi masalah yang baru gitu ya Bang ya. Beres lagi, ada lagi masalah yang baru. Kalau katanya masalah itu akan selesai ketika kita sudah selesai hidupnya, baru kita akan berhenti dari masalah begitu. Jadi bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Berarti kita harus memperkuat mekanisme coping
atau ketahanan mental kita dengan salah satunya adalah spiritualitas. Nah, Bang, oke, kita akan ngobrolin terkait dengan pengalaman ya. Salah satu hal yang sangat menarik adalah tayangan Abang di YouTube. Ya, kalau dibilang mencari makna hidup, oke, logoterapi ya. Saya betul-betul dengarkan apa yang Abang ceritakan untuk sampai ke jenjang PhD begitu ya. Saya pikir ini adalah salah satu cerita dari seorang Bang Dwight yang luar biasa, yang pernah dalam kondisi jatuh. Kemudian saya melihat sekarang Abang sudah di posisi dengan usia yang masih muda dibanding saya jauh sekali. Abang mencapai sesuatu pencapaian yang luar biasa dalam hal yang saya lihat ya, pendidikan begitu. Dan dari YouTube yang Abang perlihatkan, Abang ceritakan tentang spiritualitas. Ketika Abang mengalami tekanan. Nah, boleh dong di-sharing kepada teman-teman kita di sini gitu. Itu sebagai bentuk story of life dari seorang Dwight Hutapea. Gimana, Bang? Kalau saya mau ceritakan semua, bukan mau sombong ya, tapi itu butuh waktu 2-3 jam ya. Iya. Tapi saya coba untuk mesingkatkan saja. Jadi, kalau boleh dibilang, dulu ketika saya masih dalam keadaan masih lebih muda ya dari sekarang ya, saya tidak ada kepikiran sama sekali untuk menjadi seperti ini. Dulu saya termasuk anak yang cukup bandel, yang kerjaannya cuma main, nggak pernah belajar, kerjaannya cuma nyusahin orang tua ya saat itu ya, karena orang tua sudah capek-capek sekolahin saya sampai SMA, tetapi pikiran saya adalah main dan lain sebagainya. Namanya juga masih anak muda ya saat itu ya. Tidak ada kepikiran dan nggak ada tujuan hidup. Saya mau kemana, apa rencana yang Allah mau berikan atau Tuhan berikan kepada saya, tidak tahu. Karena waktu itu keadaan saya adalah saya hanya mau menikmati hidup, menikmati masa muda, ya namanya juga masih muda ya gitu ya. Jadi belum ada kepikiran ngapain. Ya sekarang masih muda dikit lah, sedikit. Dan saya kepikiran seperti ini. Oke, kalau saya seperti ini terus, apa yang akan terjadi dalam hidup saya? Akhirnya singkat cerita, saya berdoa kepada Allah ya, kepada Tuhan. Saya cuma nanya seperti ini. Sebenarnya apa sih rencana yang Maha Kuasa kepada saya? Apa yang pengen Maha Kuasa itu memberikan kepada saya? Apa sih tujuan hidup? Karena saya percaya bahwa yang Maha Kuasa sudah mempersiapkan suatu rencana yang luar biasa kepada setiap umatnya, kepada setiap manusia gitu. Ini loh rencana kamu, ini yang sudah saya siapkan, inilah yang hasilnya nanti seperti ini. Tetapi waktu itu saya belum ada kepikiran seperti itu karena fokus saya adalah untuk menyenangkan hati saya pribadi, untuk pribadi gitu. Akhirnya saya betul-betul berdoa kepada Allah dan Allah atau Tuhan memberikan saya arah hidup ke arah sini. Dan untuk bicara ke arah saat ini banyak ups and downs ya, banyak ups and downs yang mungkin semua anak muda pernah alami. Apa betul nggak sih apa yang saya alami ini? Apa betul sih, benar nggak sih saya berada di track yang benar? Karena kadang-kadang saya ngerasa itu benar, padahal tidak. Dan saya pikir saat itu, dan kebetulan waktu itu saya kuliah, saya ngambil jurusan keperawatan. Tidak ada dalam benak saya itu saya mau jadi perawat. Bahkan menjadi dosen pun tidak ada dalam pikiran saya. Karena dulu ketika saya, ini flashback ya, bahkan ketika saya SMP, SMA, sampai kuliah, saya nggak berani ngomong seperti ini. Saya itu dulu orang minderan, saya itu dulu orangnya nggak berani ngomong, nggak berani speak out, karena saya gagap ya kalau ngomong ya. Dan kadang-kadang nggak pede, nggak percaya diri. Dan saya mikir, apalah tujuan hidup saya ini? Mungkin saya nggak akan jadi dosen, dan nggak akan jadi dosen seperti sekarang ini, tetapi nggak seperti itu ternyata. Dan ketika saya betul-betul menyerahkan diri saya kepada Yang Maha Kuasa, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan secara tidak langsung mengubah secara pelan-pelan. Yang tadinya saya nggak bisa ngomong di depan orang, akhirnya saya bisa ngomong ya di depan banyak orang gitu. Dan yang saya mau tonjolkan di sini bukan hebatnya saya, tetapi hebatnya pencipta kita gitu, Yang Maha Kuasa.
yang dapat mengarahkan kita kepada rancangan dia yang luar biasa itu. Dan saya nggak pernah kepikiran akan menjadi seperti ini. Dan kalau dibilang seperti yang saya bilang tadi, apakah mungkin seorang Dwight ini menjadi PhD? Buat saya pribadi dengan kekuatan sendiri nggak mungkin, karena terbatas. Tetapi yang bisa membuat saya berhasil dan bisa mencapai pendidikan tertinggi ini adalah karena bantuan yang dari atas. Makanya dan bukan berarti saya selesai di sini ya, masih banyak rencana-rencana ke depan seperti itu. Jadi perjalanan saya itu bisa dibilang ups and downs, dan semua orang pernah alamin. Bukan berarti saat ini mungkin terlihat saya itu agamanya baik, spiritualnya baik, nggak juga. Banyak sekali ups and downs di mana saya cemas, saya stres, saya depresi dan sebagainya. Tetapi ketika itu muncul, saya tahu obatnya apa. Obatnya yang datang kepada Allah, datang kepada Tuhan. Karena kalau kita seandainya nih, saya punya masalah, saya datang kepada manusia. Kadang-kadang manusia ada dua tipe ya. Kadang-kadang mau bantu, kadang-kadang mau mencelakakan. Ya, kita nggak tahu hati manusia ya. Tetapi saya percaya kalau kita datang kepada Yang Maha Kuasa, nggak mungkin Yang Maha Kuasa atau Allah itu mau mencelakakan kita, benar? Nggak mungkin. Ya. Tapi kecenderungan kita, ketika kita berada dalam suatu perangkap yang terendah, kita lagi stres, kita ada masalah, masalahnya adalah mencari manusia. Yang seharusnya kita mencari Yang Maha Kuasa gitu. Dan untuk mencari dia itu gampang, dia kan 24 jam standby ya. Yang Maha Kuasa itu 24 jam standby, tetapi kita lebih cenderung standby sama manusia yang limit, waktunya limit gitu ya. Kalau Tuhan kan unlimited gitu ya. Seperti itu. Jadi yang saya tunjukkan ya gadis unlimited gitu ya. Jadi bisa sampai sini karena Allah. Dan tujuan setiap manusia itu saya percaya punya tujuannya masing-masing. Bukan berarti saya ngomong seperti ini semua harus ikutin saya, harus jadi PhD, harus jadi dokter, enggak. Masing-masing orang yang nonton saat ini, Allah itu atau Yang Maha Kuasa itu punya rencana gitu. Yang rencana di luar nalar kita gitu. Yang harus kita lakukan adalah saat ini adalah bertanya. Seringkali kita bertanya, ya Tuhan, ya Allah, kenapa ini terjadi? Kenapa masalah ini terjadi? Kenapa masalah ini terjadi? Tetapi kebanyakan dari kita dan termasuk saya, kita cuma bertanya, tapi tidak mencari tahu jawabannya. Oke. Jadi, gitu. Oke, baik. Barangkali karena Abang seorang Adventis dan saya Muslim, Abang lebih nyaman mungkin menggunakan kata Tuhan begitu ya. It's okay. Baik, Abang, tadi kan Abang mengatakan bahwa itu betul ya. Saya sangat setuju dan menjadi sedikit perenungan untuk saya bahwa seringkali ketika kita dalam suatu masalah, yang kita cari itu bukan yang menguasai masalah dan pemecahannya ya. Yang sifatnya adalah unlimited, 24 jam tidak berhenti dalam sehari. Terima kasih sudah mengingatkan itu. Tapi yang kita cari adalah sesuatu yang limited, yang bahkan kalau kita minta tolong sekali dia masih oke gitu ya. Lama-lama sebel juga ya. Ya orang minta tolong terus sih, curhat terus gitu ya Bang ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Abang, Bang Dwight, ini kalau untuk seseorang memiliki spiritualitas ya, untuk kembali kepada yang tadi Abang katakan, kepada yang memiliki masalah. Terkadang orang dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan, kenapa saya yang dipilih untuk mendapatkan masalah? Itu adalah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman kami yang mengalami masalah mental emosional. Jadi, kenapa ini terjadi pada saya? Sepertinya saya sudah lelah dengan ini, bukankah Tuhan tidak akan menguji saya melebihi batas kemampuan saya, begitu ya. Sehingga dengan adanya seperti itu terkadang jatuh dalam fase masalah gangguan mental emosional, begitu ya Bang. Mana perspektif Abang tentang ini? Ya, kalau perspektif saya seperti itu, namanya juga manusia ya. Wajar kalau
manusia itu cenderung untuk cemas, stres, dan ketika apa yang diminta nggak dapat, pasti muncul emosional yang tidak dapat ditahan gitu ya. Misalnya saya mau mendapatkan ini, nggak dapat, tiba-tiba saya jadi stres. Dan manusia itu cenderung seperti itu. Ketika apa yang diminta, apa yang kita mau capai nggak dapat, kita pasti stres dan pasti berhubungan dengan coping mechanism kita ya. Dan sebenarnya menurut saya itu normal ya, normal. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika saya dalam keadaan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Karena itu pasti akan muncul, secara manusiawi itu akan muncul. Yang harus kita lakukan ketika kita dalam keadaan seperti itu, yang pertama yang kita lakukan seperti saya bilang tadi adalah, ya percaya kepada Tuhan bahwa apa yang sudah Dia berikan dan akan lakukan adalah yang terbaik. Kadang-kadang kita perlu menghadapi masalah itu untuk membuat kita lebih kuat. Karena saya percaya Tuhan itu memberikan tidak mengizinkan kita menghadapi masalah itu dengan tujuan supaya nanti ketika kita lakukan itu, ketika Tuhan memberikan kita satu tanggung jawab, kita dapat menyelesaikan. Tetapi kalau kita melihat itu hanya dari segi masalah itu menjadi end of akhir dari hidup kita, ya kita akan stuck di situ aja. Dan gini, teman-teman, apa yang membuat kita makin drop adalah apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Ya, manusia itu kita semua tahu memiliki otak ya, dan kita tahu bahwa otak manusia itu sangatlah besar ya kapasitasnya ya. Dan kecenderungan itu bagaimana kita dapat menentukan benar dan salah dan kita ngambil keputusan itu berada di frontal lobe, di otak depan. Ya, dan kebanyakan kita itu kita lebih banyak menghabiskan, termasuk saya pribadi ya, menghabiskan waktu itu dengan melihat video Instagram, mendengarkan musik-musik yang mellow, itu akan berdampak sama otak depan kita. Dan karena terdampak dengan otak depan kita, itu akan berdampak dengan hati kita, dan hati kita, dan itu akan berdampak sama keputusan yang kita ambil. Jadi yang harus kita lakukan adalah seringkali ketika kita hadapi masalah, kita cari jalan keluar dengan nonton. Ya nggak sih? Nonton film Korea, kita lihat video-video, atau kita buka Instagram, kita kebanyakan sih nonton ya. Tetapi kalau kita perhatikan zaman sekarang, apa sih makna yang ada dalam suatu cerita atau film? Pertama, yang saya banyak perhatikan adalah perceraian. Yang kedua, perselingkuhan, balas dendam. Ya, nggak sih? Iya, dan itu secara tidak langsung itu akan merangsang otak depan kita sehingga kita akan berpikir seperti itu. Karena saya percaya dengan apa yang kita terus-terus pandang, kita lihat-lihat terus, kita akan menjadi seperti itu. Misalnya nih, ketika saya melihat film-film yang penuh romance, penuh dengan kesedihan, penuh dengan ini, kita akan sedih-sedih terus. Kalau kita cenderung melihat hal-hal yang gaib, kita cenderung menghabiskan waktu melihat sosial media yang banyak kata-kata yang kasar, kita akan menjadi kasar seperti itu. Dan kecenderungan kita sebagai manusia melakukan itu karena otak kita itu sangat berbahaya ya kalau kita nggak benar-benar kontrol ya. Dan kita sebagai orang yang dianggap normal ya, kita seharusnya bisa mengontrol pikiran kita ya. Tetapi karena kita lebih sering melihat hal itu, jadi hal yang kita tonton itu yang mengontrol pikiran kita. Bukan berarti saya bilang kita berhenti nonton ya, enggak. Tetapi kita juga harus selektif apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Tidak hanya pikiran, tetapi apa yang kita makan. Itu bisa tadi ya. Apa yang kita makan itu dapat mempengaruhi perasaan, dapat mempengaruhi neuro kita atau saraf kita, dan akan mempengaruhi perilaku kita dan akan berdampak sama keputusan kita ambil. Contohnya kalau kita ada penelitian yang bilang ketika kita terlalu banyak makan daging, ya itu akan berdampak dengan hormon, dan hormon itu akan berdampak dengan saraf kita, dan itu akan membuat kita menjadi emosional, gampang marah, gampang emosi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati apa yang kita masukkan dalam mata, apa yang kita masukkan dalam mulut dan kuping, termasuk dengan musik-musik. Kalau teman-teman perhatikan ya, bukan saya mau jelek-jelekan musik ya, apalagi musik
musik luar negeri ya. Kalau kita lihat musik-musik luar negeri itu pasti berhubungan dengan hujatan, dan kebanyakan dari mereka penghujat setan. Jadi kita mendengarkan hal-hal seperti itu, Jadi itu yang harus kita pertimbangkan juga, ya. Jadi makanya saat ini kenapa mental illness itu makin tinggi ya? Benar nggak sih Bu? Mental illness makin tinggi ya. Dan menurut saya itu kalau kita bicara tentang mental illness itu lebih susah diobati dibandingkan physical sickness ya, illness ya. Seperti sakit kepala kita bisa kasih Panadol sembuh. Tetapi kalau sakit dengan mental itu harus dengan coping kita sendiri. Kita yang harus bisa mengendalikan itu sendiri, dan itu sulit, nggak bisa dikendalikan dengan obat. Karena apa yang kita masukkan dalam pikiran kita itulah yang akan menentukan kita mengambil keputusan sendiri. Panjang banget ya. Luar biasa ya. Banyak hal yang memang terkait ya dengan yang tadi yang Abang katakan, yang terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Ini ada satu penelitian Bang dari Profesor Epidemiologi dari Fakultas Kedokteran Albert Einstein gitu ya. Ini penelitiannya mengembangkan skala yang menentukan seberapa penting sih spiritualitas itu bagi manusia, yang dilakukan penelitian pada 1.182 anak di New York. Jadi memang dikatakan di sini bahwa religiusitas itu menjaga anak-anak dari merokok, minum, penyalahgunaan narkoba, dan menahan dampak dari tekanan hidup gitu ya. Kemudian kalau orang tuanya lebih banyak masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan ibadah, ini juga memperlihatkan hubungan yang harmonis, dan mereka itu lebih mampu mengasuh anak dalam kondisi yang lebih baik daripada orang yang memang tidak memiliki spiritualitas yang tinggi begitu ya. Jadi memang kalau dilihat dari hasil riset ini, yang namanya spiritualitas, religiusitas itu membuat seseorang itu lebih taat ya, karena kan memang di agama saya sendiri barangkali ada hal-hal yang tidak boleh untuk dikonsumsi begitu ya. Atau ada hal-hal yang memang kita lakukan gitu, ada yang boleh dan ada yang tidak. Jadi memang kalau dilihat sih dampaknya akan lebih baik. Dan kalau dilihat bagaimana spiritualitas itu berpengaruh terhadap minimalisir untuk tekanan hidup. Kalau orang dengan spiritualitas tinggi, tadi saya baru mengadakan suatu acara untuk orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Bayangkan betapa terbebaninya secara mental emosional orang-orang yang memang diberikan titipan yang istimewa begitu ya Bang. Tapi kembali lagi dengan pencarian makna yang tadi Abang katakan di depan, orang-orang tersebut menjadi mengatakan ya sudah, pada akhirnya saya menerima barangkali ini bukan karena dosa, bukan karena kesalahan saya, tapi karena memang Tuhan titipkan karena saya mampu, dan saya berusaha untuk ikhlas, untuk taat, karena sesudah kehidupan itu ada kematian. Dan ini bukan end of life, bahwa kita tuh hanya hidup sampai kita diambil nyawa, begitu mereka mengatakan ya. Suatu hal yang untuk saya wow amazing, udah dikasih beras gitu ya, dan mereka bilang, orang suka bilang ya inilah saya sudah punya tabungan amal, bahwa nanti kalau saya sudah tidak ada, barangkali ini yang bisa menolong saya di sana nanti kemudian gitu ya. Ini suatu hal yang saya pikir kalau mereka tidak punya cara pandang, tidak punya pemahaman tentang itu atau kepercayaan dalam bentuk iman yang Abang katakan, barangkali mereka sudah jatuh dalam gangguan mental emosional ya Bang. Iya betul. Iya. Iya betul. Dan penelitian yang Ibu baca tadi itu sebenarnya pernah saya baca juga, kalau nggak salah itu yang menulis Thomas Wills something gitu ya. Memang S.D. Wills. Ya Wills ya, bahwa dia membuat suatu alat ukur untuk melihat spiritual anak-anak itu, dan memang sampelnya banyak sekali ya, 1.182 sampelnya ya. Kalau kita lihat itu sangat banyak, dan memang yang diperhatikan di sini ketika orang tua itu punya spiritual atau keagamaan tinggi, kecenderungan anak itu akan dijauhkan dari drugs, obat-obatan, merokok, dan sebagainya. Gitu, berarti kita dapat lihat bahwa spiritual ini
ini atau keagama spiritual ini tidak hanya berkaitan dengan anak, tapi orang tua juga. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada anak atau fokus kepada pasien, tapi kita lupa fokus kepada keluarga yang menolong mereka. Karena mereka juga dalam keadaan stres. Aduh, anakku lagi sakit nih. Aduh, ada pihak keluarga saya yang lagi masalah kejiwaan dan sebagainya. Sebenarnya butuh spiritual juga mereka, gitu. Ya, gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini berarti spiritual itu adalah satu terapi yang penting dan sering diabaikan oleh banyak orang. Seperti itu menurut saya sih. Ya, dan kalau kita lihat ya Bang, ada beberapa hal yang dilakukan ya terkait tadi Abang bicara di awal. Kalau kita lihat tuh ada beberapa intervensi yang kita lakukan pada orang-orang yang sedang mengalami masalah mental emosional, begitu ya Bang ya. Abang bilang, oh kalau ada orang sedang marah-marah, itu ya kaitan antara kita boleh sharing ya. Saya Muslim, Abang kan Adventist gitu ya. Kalau yang saya tahu cara coping mechanism ketika seseorang sedang merasa marah. Kalau dari yang biasa kita ajarkan pada pasien itu kan ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah tarik nafas dalam, pukul bantal, pukul kasur asal jangan mukul orang, kemudian bicara dengan baik, meminta dengan baik, menolak dengan baik. Kemudian spiritual, yang tadi Abang bilang harusnya spiritual tuh di atas duluan gitu ya. Kalau lagi marah langsung astagfirullahalazim gitu ya biar hatinya tenang. Kalau di dalam agama saya ada beberapa cara untuk mengatasi marah secara spiritual. Itu kan kalau lagi posisinya berdiri, maka duduklah. Kalau masih marah duduk, maka tidurlah. Kalau berbaring masih marah, maka berwudulah. Itu adalah bentuk dari uh, sumber coping ketika seseorang sedang marah. Dan terbukti dengan begitu, insya Allah kemarahannya akan berkurang sampai dengan hilang. Itu adalah contoh konkret dari aplikasi spiritual terhadap masalah kesehatan jiwa. Jangan dibilang marah tuh nggak masalah kesehatan jiwa ya Bang ya, kalau marahnya berlebihan kan luar biasa. Gimana Bang kalau pengalaman spiritual terkait dengan yang hal aplikatif seperti itu? Ya, kalau kita bicara tentang tadi seperti yang Ibu bilang, marah-marah itu manusiawi ya. Marah-marah, Ya. tetapi bagaimana kita mengontrolnya. Dan saya percaya ini tidak hanya agama membicarakan, tapi rata-rata orang melakukannya. Misalkan ketika orang lagi marah-marah, kalau bisa jangan temuin orang, pergi ke tempat sepi, teriak sekarang kenceng-kencengnya. Sehingga semua emosi itu keluar. Gitu. Karena kadang-kadang yang bermasalah itu adalah ketika marah, ada orang. Jadi pelampiasannya ke orang. Ya, karena setiap orang itu pasti punya kecenderungan emosi yang tidak stabil gitu. Tapi alangkah baiknya menurut saya ketika kita dalam keadaan emosi, kita lebih baik menyendiri dan cari tempat yang jauh dari orang karena kita akan bisa teriak dan sebagainya. Tetapi menurut saya yang pertama yang kita lakukan adalah ya seperti tadi yang saya bilang, ya berdoa. Ya. Hanya berdoa. Kenapa? Karena gini, Gimana Bang? apa sih yang membuat marah? Apa sih yang membuat orang itu marah? Pasti ada faktornya dong. Ya. Ya kan? Betul. Pasti ada faktornya. Dan nggak mungkin faktor itu bisa langsung dihilangkan. Gitu. Misalnya nih, saya marah karena si A lebih bagus nilainya dibanding saya. Atau si A posisinya lebih tinggi dari saya. Jadi saya marah. Kan normal-normal aja dan itu sering terjadi. Ya kan? Si A lebih bagus nilainya, si A lebih tinggi dan kita jadi marah, kita jadi emosi dan sebagainya. Yang harus kita lakukan ketika saat kita lagi dalam keadaan seperti itu adalah kita cari tahu kenapa sih saya marah. Kita jadi introspeksi diri, kenapa sih saya bisa marah, kenapa sih orang itu bisa seperti itu, bisa lebih hebat dari saya dan sebagainya dan sebagainya gitu. Dan setelah itu kita yang pastinya harus dibantu sama Tuhan, karena emosi ini nggak bisa terkendalikan. Saya juga pernah pengalaman benar-benar emosi dengan suatu keadaan dan saya tidak terima dengan keadaan jadi saya marah. Dan pasti akan berdampak sama orang. Jadi saya cuma ke kamar, saya hanya menangis kepada Tuhan. Udah, habis itu amarahnya hilang. Ya, jadi kita harus punya kebiasaan adalah ketika muncul emosi dalam hati atau perasaan marah yang harus kita lakukan pertama adalah doa. Baik. Oke.
itu membuat lebih lebih tenang ya. Nah ini barangkali ini adalah pertanyaan terakhir ya Bang ya. Ketika kita sebagai tenaga kesehatan diberikan amanah gitu ya, amanah untuk melakukan mendampingi pasien-pasien yang memang apakah dia dengan penyakit fisik atau dengan penyakit mental begitu. Bagaimana cara kita untuk melakukan bimbingan spiritual? Apa yang bisa kita lakukan? Oke, saya boleh bagi pengalaman saya ya sedikit. Jadi Banyak juga boleh. kebetulan, oke. Jadi kebetulan waktu itu saya kuliah di Filipina. Dan pas saya kuliah itu kita semua tahu apa yang terjadinya lockdown. Pasti banyak orang yang stres karena nggak bisa pulang, terkunci, dan nggak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan makin tinggi angka COVID dan sebagainya, semua stres. Akhirnya saya berjumpa dengan satu teman, kebetulan dia ambil kedokteran, dia bilang sama saya bahwa dia ada swing mood atau bipolar. Ya, dia ada hubungan dengan bipolar gitu. Kadang-kadang dia emosi, kadang-kadang enggak. Apalagi dalam keadaan lagi stres tinggi, ada satu stresor tinggi, dia bisa kadang-kadang marah banget, habis itu senang, marah, senang. Terus dia bilang, iya, terus aku bilang, apa yang membuat kamu bisa tenang? Saya harus minum obat. Dan obat itulah yang membuat saya tenang. Saya bilang, bukan, obat itu bukan buat kamu tenang, itu cuma buat kamu tenang sebentar doang, nanti emosi lagi. Dan kamu tahu kalau minum, ya kebetulan dia dokter juga ya, kan kamu tahu kalau kamu minum obat-obat terus itu akan lari ke ginjal, efek samping ke ginjal dan sebagainya. Mau nggak saya bantu kamu untuk dapat mengontrol emosi kamu, mengontrol stres kamu, mengontrol misalnya kamu bisa mengambil keputusan mau ngapain, kamu bisa melawan emosi kamu dan sebagainya. Boleh. Jadi kurang lebih 2-3 bulan saya bersama dengan dia, dan kebetulan kami tinggal di satu tempat. Saya bilang sama dia, ya udah, saya akan bantu kamu. Inilah yang harus kamu lakukan setiap hari, dan saya akan pantauin kamu. Jadi saya bukan dokter ya teman-teman. Saya hanya seorang perawat biasa yang di mana saya imani dengan apa yang saya tahu, saya bisa sharing dan bisa membantu gitu. Dan sama sekali nggak menggunakan obat, sama sekali nggak menggunakan CBT atau cognitive behavior therapy dan sebagainya, enggak. Jadi saya bilang seperti ini, setiap hari kamu lakukan ini ya. Setiap pagi yang pertama yang harus kamu lakukan adalah jangan buka handphone, jangan buka hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, kuliah. Yang pertama yang kamu lakukan adalah doa. Doa minta kekuatan untuk bisa menjalani segala sesuatu sepanjang hari. Itu yang harus kamu lakukan setiap pagi. Habis itu, setelah kamu doa, kamu harus kurangi nonton video-video yang tidak baik, yang berantem, yang berhubungan dengan percintaan, yang berhubungan dengan emosi. Kamu kurangin. Gantinya kamu nonton itu, mendingan kamu nonton film-film yang bisa membuat kamu senang, atau film-film lucu seperti itu. Oke, setelah doa, kebetulan dia juga lagi nggak ada kuliah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang harus kamu lakukan adalah jaga makan kamu. Jangan kamu mengonsumsikan kebanyakan minyak, daging-dagingan. Kalau bisa makan buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran. Oke. Kemudian kita kebetulan saat itu membuat banyak kegiatan bersama-sama ya. Dan saya bilang kamu ikut ya setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan setiap pagi dan sore saya ajak dia untuk olahraga bareng. Olahraga bareng, kita olahraga sama-sama, kita lakukan kardio, ngangkat beban sedikit. Setiap hari seperti itu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah 3 bulan saya ngobrol sama dia gimana. Saya ngerasa lebih enak, saya kayaknya nggak perlu bergantung sama obat lagi. Saya ngerasa bahwa saya bisa mengontrol diri saya. Saya dapat mengontrol emosi saya. Karena saya merasa ada kekuatan yang menolong saya gitu. Jadi yang mau saya sharing di sini adalah bahwa mungkin kalau kita bilang tentang
berhubungan dengan emosional, um, berhubungan dengan coping, itu dapat kita kendalikan. Bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol, dan bisa kita bantu. Gitu. Ya, kebetulan di keyakinan saya tentang kesehatan itu ada New Start ya namanya ya. Kalau kita lakukan New Start setiap hari, itu akan membuat kita lebih sehat gitu. N-nya itu apa? Mungkin teman-teman kalau mau catat silakan ya. N itu adalah nutrition. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Makanan sehat apa sih? Kalau kita lihat zaman dahulu ya, zaman para nabi atau para agama-agama dulu, atau pokoknya dulu ya, makanan mereka apa sih? Biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan ya. Tidak ada sama sekali makan daging. Ya. Satu, nutrition. Nomor dua, NE, exercise. Olahraga teratur. Olahraga apa paling bagus? Ya, olahraga yang bagus itu ya 30 sampai 60 menit jalan aja udah cukup. Soalnya ada penelitian bilang kalau jalan 30 menit setiap hari itu berhubungan dengan kebugaran. Ya. Sebagai NEW, water. Minum air sebanyak-banyaknya. Yes. Setiap pagi yang harus kita lakukan adalah berjemur. Sunshine. Sunshine ya? Sunshine. New NEW, water. S, T sekarang ya. Yeah. Temperance atau bertarak. Kita harus bisa mengendalikan temperance atau pengendalian diri. Ya, pengendalian diri. Bagaimana cara saya mengendalikan nafsu, emosi saya, mengendalikan apa yang saya makan banyak atau dikit, mengendalikan pemikiran saya, itu juga harus kita kontrol. T, NEWT, habis itu apa ya? New Start. R, udara segar. Kemudian air ya, udara segar. Air. Gimana cara udara segar? Ya, pagi-pagi kita menghirup udara segar. Dan ini untungnya bagi orang yang ada di dekat Cianjuang ya. Maksudnya di atas gunung ya. Udaranya enak, segar. Kalau di Jakarta bisa ya. Kalau di kota agak sulit ya. Akhirnya terakhir start kan? Apa? T adalah trust in God. Percaya sama Allah. Jadi New Start ya? New Start. S-T-A. New. Nya kan nutrition, exercise, water, sunshine, temperance. Oh, sorry, ada R. Sebelum T ada R. R-nya adalah apa? Rest, istirahat yang cukup. Rest. Oh, start ya. Bagus ya, kalau kita lakukan setiap hari ini, tidak hanya mental yang bagus, fisik juga bagus. Every single day kita lakukan New Start ini, insya Allah, God's willing, kita akan sehat secara mental, sehat secara fisik, dan sosial, dan semuanya. Wih, perlu banget ini, Bang. Untuk orang-orang yang umurnya sudah plus-plus kayak saya nih. Wah, ini bagus juga ya, New Start ya. Memulai kehidupan baru di setiap paginya dengan mengkonsumsi makanan sehat, nutrition, exercise. Ternyata memang 30 sampai 60 menit ya. Itu bagus untuk olahraga, which is cuman jalan doang ya, Bang? Jalan cepat 30-60 menit udah cukup bagus. Oh, jalannya cepat ya, bukan jalan sambil jajan-jajan ya? Jangan. Kemudian water, minum sebanyak-banyaknya. Sebanyak apa, Bang? Kalau minimal sih, kalau menurut saya sih, kalau kata teori kan 8 sampai 10 gelas ya per hari ya. Tetapi cara kita mengukurnya adalah dengan, mohon maaf, air seni kita. Apakah bening atau enggak. Okay. Kalau misalnya yang agak kuning sedikit, berarti kurang. Kita minum lebih banyak lagi. Seperti itu. Karena dan saya percaya pasti semua ketika kita lakukan semua ini, New Start ini dengan baik, seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya coping kita bagus, fisik kita bagus. Karena kalau coping kita bagus, akan berkaitan dengan fisik kita kan. Karena semua itu berawal dari pikiran kita. Makanya senjata
kesehatan utama itu adalah dalam pikiran. Karena kalau kita lihat di penelitian, banyak sekali penyakit itu muncul karena diawali dengan pemikiran stres. Betul. Dan bagaimana kita menghadapi stres itu ya seperti tadi New Start, kita datang sama Allah, datang sama Tuhan. Satu lagi nih penting teman-teman ya. Carilah komunitas yang mendukung kita, membuat kita lebih baik. Jangan kita cari komunitas yang hanya tugasnya membicarakan orang atau gosipin orang. Itu akan membuat kita bicarakan orang lain juga. Benar nggak sih, Bu? Benar. Tapi carilah komunitas yang dapat membuat kita terbangun spiritual kita, terbangun kerohanian kita seperti itu. Ya misalnya kita cari kelompok pengajian ya, para ibu-ibu ngaji bareng, sharing, bertukar pikiran dan sebagainya. Karena kalau kita lihat flashback ya, begitu banyak penelitian bicara tentang spiritual, dampaknya sangat luar biasa. Tidak hanya berdampak kepada diri sendiri, tapi berdampak kepada anak dan keturunan. Seperti itu. Benar. Ya, nanti teman-teman bisa searching sendiri deh. Itu sudah bisa dibaca di mana-mana. Dan saya berharap sih setelah kita ngobrol sharing ini, teman-teman yang nonton ini mau menggunakan spiritual itu sebagai suatu senjata yang bisa kita gunakan menghadapi masalah, menghadapi pressure, menghadapi tekanan apapun. Ya, dan mudah-mudahan, dan menurut saya pribadi ya, apalagi untuk pasien-pasien dengan mental health dan sebagainya, ini adalah hal yang penting ya, karena mungkin secara teori agak sulit untuk bisa menyembuhkan orang kembali normal ya, orang jiwa, benar nggak sih Bu? Agak sulit dan mustahil, agak tidak mungkin gitu, tapi saya percaya bagi Tuhan tidak yang mustahil ya. Maksudnya kesembuhan itu Tuhan dapat berikan asal kita mau menyatukan pikiran kita sama yang Maha Kuasa tersebut. Dan tujuan kita sebagai, seperti tadi saya bilang di awal, tenaga kesehatan adalah ketika kita berjumpa dengan pasien, mau pasien di rumah sakit atau rumah sakit jiwa, adalah mengarahkan mereka kepada Tuhan. Makanya ada satu hal yang saya nggak dapatkan dulu ya Bu ya, ketika saya kuliah, ketika saya praktik di RSC juga, tidak ada di situ yang saya perhatikan itu asesmen tentang spiritual. Oh, sekarang udah ada? Wah, dulu zaman saya nggak ada, Bu. Nah, dulu nggak ada. Udah lama berarti ya? Udah 12 tahun lalu. Wih, udah lama banget. Iya, dan ya alhamdulillah puji Tuhan udah ada sekarang ya, karena ketika saya kemarin baca-baca kembali di beberapa jurnal ya, asesmen yang harus kita kaji juga penting adalah tentang spiritual, keagamaan. Betul. Kita bisa tanya pasien, apa sih agama kamu? Makna hidupmu apa? Apa sih arah tujuan hidup kamu? Apa sih ingin kamu capai? Dan biasanya kebanyakan pasien seperti ini. Nggak usah jauh-jauh pasien ya. Kita, ketika kita sedang menghadapi masalah, pasti kita butuh seseorang. Demikian juga pasien-pasien jiwa itu, mereka membutuhkan seseorang untuk dapat menolong mereka, mendampingi mereka, ingatkan mereka, ya. Dan kalau dalam pikiran saya, mereka nggak gangguan jiwa, tapi mereka hanya lupa. Kita sebagai perawat atau tenaga kesehatan hanya mengingatkan, gitu, mengingatkan. Walaupun memang secara medis memang terkena gangguan jiwa, tetapi dalam pikiran saya pribadi, mereka membutuhkan pertolongan. Dan tugas saya adalah untuk menemani, mendampingi seperti itu. Dan mudah-mudahan ya kita semua bisa terjaga ya pemikiran kita, dan pasien-pasien itu bisa kita bantu gitu. Itu Luar biasa ya. Sekarang tuh udah ada pengkajian gitu, akreditasi itu ada untuk pasien dan keluarga. Jadi pasien tuh punya hak untuk difasilitasi soal spiritualnya. Apalagi tadi ya Bang ya, dari riset-riset sudah banyak dikuatkan. Ini udah bukan DSM-3 ya. DSM sudah lebih berkembang, dan berdasarkan riset memang spiritual itu punya satu dampak positif untuk kesehatan mental. Jadi memang tidak hanya di rumah sakit umum, tapi di rumah sakit jiwa pun ini menjadi satu program untuk membantu pemulihan dari pasien. Keren ya Bang ya? Ya, kemarin aku lihat ada namanya ini Bu, kalau Ibu pernah baca, Vika.
Physical Assessment, Apa itu? FICA, Oh, Vika. FICA, FICA, Iya. FICA. Terus kemarin saya juga lihat ada satu terapi spiritual juga yang mengarahkan pasien itu pada akhirnya adalah untuk bisa memaknai tujuan hidup. Oke. Oh, itu logoterapi. Iya, ada logoterapi, ada satu lagi apa ya? Saya lupa di eh, bentar. Psikoreligi. Pokoknya depannya S saja. Tunggu ya. Apa itu? Ini kayaknya depannya Oh, buku ini semua. Spiritual Augment Cognitive Behavior Therapy, SACBT. Oh, Itu mungkin SACBT ya. Jadi memang base-nya CBT juga ya, spiritual. pengembangan dari cognitive behavior terapi ya. Terapi Tapi yang sangat fokusnya populer untuk di spiritual. juga. Tapi ditambah dengan spiritual ya. Semakin kaya ya. Baik, Iya. Abang. Aku tuh kalau ngobrol sama Abang kayaknya pengennya nggak selesai, tapi ini jamnya ternyata sudah 60 menit ya. Pokoknya saya pangling banget deh lihat sekarang tambah kelihatan fresh, tambah kelihatan eh, muda gitu ya. Padahal udah PhD ya. Dulu ketemunya belum PhD. Ini pasti karena Abang tuh mempraktekkan New Start tadi ya. Jadi ya ini ya buktinya. Abang, coba dong kasih closing statement sebelum kita tutup acara hari ini. Ya, closing statement-nya adalah kalau kita berbicara tentang mental health, itu adalah satu isu yang sedang tinggi-tingginya ya. Dan kita yang sudah mendengarkan ini, kita punya tool atau alat di mana kita dapat gunakan tool itu untuk menolong kita menghadapi depresi dan sebagainya. Dan toolnya adalah spiritual tersebut. Ya, Baik. itu ada pertanyaan, Bu. Oh ya, Seli ASP, orang dengan diagnosa depresi bisa sembuh total nggak ya? Nah, teman-teman mungkin bisa kita lihat kalau untuk masalah kesehatan jiwa itu ini pembahasannya agak panjang. Yang apa pengertian dari sembuh total ya? Kalau kita ngomongin tentang kesehatan jiwa yang kita katakan adalah pulih. Pulih itu berarti dia kembali kepada fungsi, dia bisa melakukan seperti fungsi yang seharusnya. Fungsi apa? Fungsi fisik, fisiknya sehat. Fungsi mental, mental emosionalnya sehat. Kemudian fungsi activity daily living. Orang depresi kadang-kadang nggak mau untuk beraktivitas, mager, pengennya di tempat tidur aja. Nah, dia bisa melakukan activity daily living, misalnya jadinya mau mandi, mau melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian fungsi apa? Fungsi kerja. Yang tadinya kerja bisa melanjutkan pekerjaannya, yang kuliah tetap bisa berkuliah begitu. Kemudian fungsi sosial, yang tadinya nggak mau bergaul jadi bisa bergaul. Jadi kalau diagnosa apapun terkait dengan masalah kesehatan jiwa barangkali kita tidak bilang sembuh total, tapi yang kita harapkan adalah keberfungsian. Kita sebutnya adalah pulih. Begitu Kak Sali. Kak Sally, oh ya, dan jangan lupa jangan melakukan self diagnosis karena memang perlu sekali adanya pemeriksaan untuk menentukan diagnosis dari psikiater. Gitu ya. Itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih banyak ya Abang waktunya. Orang sibuk sekali loh ya. Mau lihat teh godang Abang. Semoga selalu sukses, selalu bahagia, dan berkarya untuk sesama manusia. Saja kita akan jumpa di sesi selanjutnya. Bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat jiwa. Abang.